Gardu besar di sini saya akan bahas, apakah mungkin Shanks akan datang di akhir perang Wano Kuni ini? Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Those doors, I'm a fool for your love. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Terpastikan sebelum kalian komen atau cuma baca dulu doang, kalian tonton video sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Nah, kali ini kita akan bahas nih, apa ada kemungkinan munculnya karakter besar seperti Shanks atau Kurohige di akhir arc dari Wano Kuni. Dimana sebelum itu kita akan membahas beberapa persamaan yang ada dan bisa kita jadikan sebagai pola untuk kedepannya. Kita langsung bahas saja nih. Mungkin banyak dari kalian yang sudah sadar, Oda emang sering mempunyai pola yang serupa tapi tak sama. Bahkan dari chapter pun bisa sama nih, seperti yang saya katakan di video lalu, chapter 1046 akan berisi judul chapter nama orang dan berisi penyelamatan di Onigashima. Karena jika kita lihat 500 chapter sebelumnya di 546 mempunyai pola yang mirip dan benar saja kan terkonfirmasi di chapter 1046 ini. Bahkan untuk suatu arc pun cukup mirip nih, seperti Alabasta dan Dressrosa yang mirip banget. Satu negeri yang dikuasai atau dikontrol oleh si Chibukai, dan Luffy mencoba menyelamatkannya hingga akhirnya kerajaan tersebut berhutang budi kepada Luffy. Polanya bahkan sama, cuma sedikit berbeda. Dimana bedanya untuk Crocodile berusaha menjadikan Alabasta seperti Dressrosa, yang berarti untuk kasus Dressrosa ini kediktatoran bajak lautnya sudah terjadi saja. Atau contoh lain seperti arc Enies Lobby dan Whole Cake Island, yang lagi-lagi itu pun polanya cukup mirip, menyelamatkan seorang teman dari kekuasaan atau power yang sangat tinggi, yaitu pemerintahan dunia dan Yonkou. Mereka pun berhasil membawa temannya kembali dan bahkan bounty dari kapten kita, Luffy, sama-sama naik 3 kali lipat setelah beresnya arc tersebut. Awal adalah di Enies Lobby dari 100 juta ke 300 juta, dan sekarang terakhir di Whole Cake Island dari 500 juta ke 1,5 miliar berry. Nah, di sini saya akan membahas jika Wano Kuni memiliki banyak kesamaan atau paralel dengan arc Thriller Bark. Dimana kita akan mulai dari persamaan-persamaan yang kecil dahulu nih, seperti keduanya, Thriller Bark dan Wano Kuni memiliki musuh-musuh kecil atau kroco yang serupa. Moria membuat pasukan dengan zombie yang memiliki keunikannya sendiri-sendiri, di mana Kaido memiliki pasukan pemakan buah iblis dengan smile-nya yang sangat unik sekali juga, yang jika kita hubungkan dengan karakter-karakter kita di kedua arc tadi pun punya banyak kesamaan nih. Contohnya Nico Robin. Di Thriller Bark dia melawan zombie besar laba-laba yang membuatnya cukup kerepotan dengan jaring-jaringnya, dan akhirnya dia pun dibantu oleh Brook untuk menghilangkannya. Dan bukankah itu persis juga terjadi di Onigashima ini? Robin melawan Black Maria yang duel tante-tante aduhai ini sama-sama laba-laba juga, dimana Brook pun ikut membantu merusak jaring buatan Black Maria. Lagi-lagi pattern atau polanya cukup mirip. Atau untuk dokter kapal kita nih alias Chopper. Jadi kedua arc pun ada kesamaan yang tidak terlihat, dimana di Thriller Bark Chopper awalnya kagum dengan Dr. Hawkback karena dia seorang dokter bedah yang sangat hebat. Tapi bisa dikatakan ternyata dia memanfaatkan ilmu kedokterannya itu untuk melakukan hal yang di luar nalar. Dia malah menghidupkan orang mati dan dibuatnya untuk menghajar atau melukai orang lain. Yang kita lihat bahkan Chopper sangat marah sekali dengan perlakuan dari Dr. Hawkback. Sama persislah di Onigashima ini. Queen pun yang seorang ilmuwan yang sama-sama bulat juga nih dari bentuknya. Dia membuat virus-virus hasil buatannya itu pun untuk dijadikan senjata dan bahkan senjata massal. Lagi-lagi Chopper sangat marah karena mempergunakan ilmu pengetahuan sebagai hal negatif, dan untuk Usopp pun mirip juga, dimana di Thriller Bark dia menggunakan negatif sebagai kekuatannya, terutama untuk melawan Perona dengan horo-horonya. Di Onigashima dia malah menggunakan positifnya untuk bacot-bacot Nomi ngomong kepada Kinemon dan memberikan semangat ke samurai-samurai. Dan untuk kasus Sanji pun polanya sama tapi saling paralel. Di Thriller Bark dia memiliki impian untuk dapat menghilang, bahkan di akhirnya melawan musuh yang bisa menghilang.
Selain menghilang, musuhnya pun sama-sama mesum nih, seperti Sanji juga. Contohlah Absalom dengan Suke-Suke no-Mi-nya, dan Queen dengan kemampuan menghilang dari Red Suit Sanji. Yang akhirnya Sanji pun sama-sama menolong seorang wanita dari pertarungan tersebut, Nami dan juga Osome. Dimana paralel yang lainnya mungkin adalah dulu impian Sanji yang bisa menghilang itu malah terjawab dengan salah satu hal yang sangat dibencinya, alias Red Suit dan kegermaannya. Hingga akhirnya impian Sanji yang ingin menghilang itu dulu dia idamkan, di arc Onigashima ini atau di Wano Kuni, dia sudah menerima bahwa dia tidak akan menggunakan kemampuan itu lagi dan akan berusaha mengintip sendiri. Aduh, bener-bener masih aja nih babang Sanjay kita. Dimana paralelnya adalah di sini saling berkebalikan saja. Di Thriller Bark dialah yang menolong Nami seorang wanita, di Onigashima dialah yang minta ditolong oleh seorang wanita yaitu Robin. Serta untuk babang Zoro kita pun cukup mirip. Di Thriller Bark dia mendapatkan pedang barunya yaitu Susui yang menyempurnakan ketiga pedangnya karena satunya sebelumnya rusak. Tapi akhirnya pedang itu pun harus dia kembalikan di Wano Kuni, yang kesamaannya Zoro mendapatkan pedang lain juga di sini alias Enma sang Raja Neraka. Yang jika kita lihat dua pedang Zoro ini masih sama lah sebelumnya Sandai Kitetsu dan Modo Ichimonji. Bahkan di kedua arc pun Zoro harus melawan musuh yang sangat sulit sekali untuk ditebas. Kuma yang tubuhnya sekeras baja dan King yang punya ketahanan luar biasa. Yang bahkan kalian bisa lihat juga nih sama persis bentukan yang Oda berikan kepada kita panel serangan dari sisi Son-Sonnya. Dimana kedua arc juga Zoro sampai tidak sadarkan diri dan terluka parah sekali. Bahkan saat ini di Wano Kuning kita masih belum tahu nih bagaimana keadaan Zoro yang sebenarnya. Nah lalu untuk kapten kita alias Luffy ini cukup banyak sih, terutama momen perubahannya di Nightmare Luffy lalu dengan judul chapter Warrior of Hope. Dimana saat ini Luffy pun berubah ke mode yang bisa dibilang ya cukup mirip lah seperti mode Nika atau itu adalah Gear 5-nya. Itu pun memiliki judul chapter Warrior of Liberation. Aduh, jadi keinget nih, dulu bikin teori Luffy akan mengaktifkan Gear 5-nya versus Kaido karena saya membawanya kesamaan dengan arc Thriller Bark ini, dan Nightmare Luffy nanti di Wano Kuni akan menjadi Gear 5-nya. Tapi malah dihujat ya, biasalah. Bahkan Nightmare Luffy pun banting-banting Oars dahulu seperti yang Luffy lakukan persis kepada Kaido di chapter 1044 lalu. Itu pun dengan mode Nikanya. Dan dari pertarungan itu bisa kita lihat Luffy melawan ras Oni raksasa yaitu Oars Thriller Bark, dan sekarang sama-sama melawan ras Oni juga yaitu Kaido di sebuah pulau Oni juga yang bernama Onigashima. Mereka sama-sama bertarung sebelum datangnya Fajar atau Dawn. Di Thriller Bark karena adanya efek bayangan yang tercuri dan akan hancur terkena matahari. Di Onigashima, Dawn ini lebih ke sebagai simbol saja. Nah, dimana jika kita lihat dari sisi main villain di kedua arc tersebut pun sangatlah mirip sekali, Kaido dan Gecko Moria. Bahkan Oda membuat feat di antara keduanya, Moria yang pernah melawan Kaido di Wano Kuni 23 tahun yang lalu dengan kekalahan total. Bahkan ada beberapa panel yang Oda buat cukup serupa nih di antara keduanya. Saat Moria memanggil anak buahnya, tiga besar Absalom, Peron, dan Hawkback, mirip seperti Kaido ketika memanggil para Tobiropo-nya. Lalu inilah yang terjadi setelah kemenangan dari arc tersebut. Ya benar, setelah Fajar datang dan mereka berhasil menang melawan Moria, ada seseorang dengan hierarki yang sama dengan Moria datang. Dan itu adalah Bartholomew Kuma datang untuk membereskan sisa-sisa pertarungan agar tidak tersebar luas kekalahan dari Moria ini. Maka jika kita lihat hierarki yang sama pula, Kaido ini seorang Yonkou, apa mungkin akan datangnya Yonkou yang lain di akhir Wano Kuni nanti? Entah itu Shanks atau Kurohige. Sejujurnya, kedua karakter ini sangatlah memungkinkan sekali. Kurohige bisa saja datang karena dia selalu berada di tempat yang tepat dan timing yang luar biasa sekali. Itu pun untuk mendapatkan hasil maksimal dengan pertarungan yang minimal. Saya tidak bilang dia akan mencuri buah iblis Kaido karena ya saya pribadi merasa bosan sih jika Luffy harus melawan naga yang sama di akhir arc cerita ini. Nah lalu untuk Shanks bagaimana? Dimana sebelum arc Wano Kuni bahkan kita diperlihatkan Shanks yang bilang dia akan bergerak dan waktu pertemuan dia dengan Luffy sudah semakin dekat. Bahkan awal mula dari arc Wano Kuni saja nama bajak laut Akagami disebut berkali-kali oleh Kid, yang berarti nama Shanks berperan cukup juga nih. Apalagi jika kita hubungkan terkait kata-kata Shanks pada Gorosei, a certain pirate, yang bisa saja itu Luffy dengan
dengan awak kening Nikanya tersebut. Maka Seng sudah tahu dan dia menyiapkan semuanya yang akan terjadi dengan cara datang ke negeri Wano Kuni. Serta jika kita hubungkan juga dengan movie Red yang kayaknya bakal gila banget nih terjadi di bulan Agustus nanti. Di situ bertemakan tentang Shanks dan tentu saja pasti ada karakter kita yaitu Luffy dan yang lainnya. Bukankah akan sangat aneh sekali jika Luffy bertemu dengan Shanks pertama kali malah di movie-nya yang notabene ceritanya tidak canon. Sedangkan di manga saja Shanks dan Luffy ini belum pernah bertemu. Kok malah di movie nanti mereka bertemu duluan nih. Ini udah kayak janji seumur hidup yang audiens tunggu malah dikabulkan dengan sebuah cerita yang tidak nyata. Ya jadi kurang banget gitulah. Dimana jika kita lihat dari jadwal rilis One Piece, kemungkinan chapter sebelum movie yang akan rilis di Agustus nanti adalah chapter 1058 yang akan rilis tanggal 5 Agustus. Itu pun jika jadwal tetap ya, sama tanpa ada gangguan yang tidak diinginkan. Dengan pola 3 chapter rilis Oda libur sekali seperti sekarang. Dan banyak juga teori bertebaran di Jepang sana dari kanji nama chapter 1055 yang mereka ambil katanya akan sangat menggemparkan sekali. Itu pun setelah Kaido kalah. Katanya seseorang akan datang, tapi lagi-lagi itu juga kan masih sebuah teori cocok logi angka chapter saja. Nah, tapi setidaknya itulah inti yang mau saya sampaikan. Lagi-lagi jika kalian sadar juga di Thriller kedatangan dari Kuma ini yang awalnya terlihat jahat, tapi ternyata dia malah menjadi orang baik, teman Dragon yang akhirnya membantu Luffy di masa depannya. Nah, jika paralelnya pun cukup mirip nih, sama tapi tidak serupa atau malah dibalik seperti ini, jangan-jangan Shanks yang datang dengan baik nanti malah menjadi musuh Luffy di akhir cerita. Wah, ini sih bakal menjadi sebuah plot twist. Nah, jadi itulah untuk video kali ini. Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Sebelum itu juga ada info baru nih buat kalian para pecinta DNM. Dimana sedang ada promo Ramadan yaitu untuk desain favorit kita alias Babang Joro-Joro yang suka nyasar. Wadah banget. Untuk pemesanan sudah bisa bayar di tempat alias COD. Pengiriman pun bisa langsung, bahkan ada gratis ongkir loh. Harga hanya 99.000 saja. Wah, ini diskon parah dari Rp150.000. Ingat juga ya, untuk diskon ini benar-benar terbatas hanya untuk 50 pembeli pertama saja. Jadi jangan sampai kehabisan, siapa cepat dia dapat Babang Zoro. Ya semoga aja kurirnya nggak ikutan nyasar kayak Babang Zoro ini. Aduh. Nah, buat kalian juga yang cari desain lain bisa langsung buka tokonya ya. Sudah tersedia di Shopee, Tokopedia, atau bisa langsung ke WA dengan cara klik link di deskripsi video ya. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devil pamit and I'll see you guys next time.